Kebetulan Pak Kades yang Pak. di sini jenis-jenis sayuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Agan. Saya Dono Sumena, Kepala Desa Jatimekar, Pak. Wah, Pak Dono, apa kabar, Pak? Alhamdulillah Pak Agan. Ini dengan Pak Pak Eman Sulaiman. Pak Eman. Kebetulan. Waduh, ini dari kebetulan Dinas nih. Pertanian. Jadi saya keliling-keliling di desa ini. Iya. Ini saya lihat sayur mayur ya, Pak ya? Iya. Potensinya. Ya, apa benar itu? Potensinya di sini ya pertanian, terutama sayur mayur itu, guys. Oh iya. Jenisnya apa aja, Pak? Kebetulan nih ada dari PPL, Pak ya. Iya. Dan saya juga sedang tanya-menanya tentang keberjalanan kehidupan dari tanda pertanian iya. Desa Jatimekar. Iya, Pak Eman. Pemasarannya nih, Pak. Oke. Iya. Apa aja tuh, Pak, yang di sini, Pak, potensinya? Kebetulan memang di sini para petani selain memang model kultur mulai dari padi sampai sayuran. Kebetulan sayuran di sini yang di Desa Jatimekar ini kebetulan yang banyak timun, mentimun, terus cabai. Timun tuh yang mana sih, Pak? Oh ini kebetulan ini. Ini nih. Kebetulan. Oh ini ya. Ini kebetulan udah mau dipanen, Pak. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Dan bersama. ini timun. Nah, ini, Pak. Kebetulan. Wah, iya. Ini memang sudah dipanen segini-segini nih. Kebetulan ini udah lima kali panen nih, udah 5 kali panen. Udah 5 kali panen. Ukurannya memang segini, Pak. Ada Di yang atas lebih sedikit, agak di atas sedikit, Pak. besar, betul. Kalau ini sedikit ke timun ya. Kalau saya lihat di rumah-rumah makan Sunda tuh ada timun yang kecil-kecil itu gimana, Pak? Itu Memang yang untuk satu dilalap kali makan ya, untuk nggak supaya jangan dengan agak itu berbuang gitu ya. Ya. Memang kecil panennya tiap hari itu Tiap tiap hari. panennya. Itu Tapi jenis memang apa, Pak? Jenis timun apa, Pak, namanya? sebetulnya jenis ini juga bisa, Aha. bisa jenis timun juga seluruhnya bisa. Bisa juga Cuman ya. panennya waktu panennya Disesuaikan dengan kebutuhan. Pak. kebutuhan, Sesuaikan iya, dengan dengan kebutuhan. Baik. Kalau ini jenis apa namanya nih? Ini jenis bandana. 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 Iya, bandana. Terus ada lagi jenis apa lagi kalau timun? Ada itu apa? Jabile, ada pinus ya, ada Dan semua ada di sini. ada betul ada. Oke, Dari selain sini. itu juga ada kacang panjang, Kacang panjang, tomat, ya, cabai, Cabai keriting, Pak. ya, cabai Iya, sayur ada. dan termasuk apa? Saya Sawit. boleh ngetes sedikit nggak, Pak Iya. Kades nih? Siap. Siapa ya? Ya. Pak Kades tahu nggak berapa potensinya misalnya katakanlah sayur mayur secara keseluruhan dari desa ini mungkin per bulan atau per tahunnya itu, Pak? Kebetulan di sini ada 10 kelompok, Pak ya. Iya. Ada 10 kelompok tani yang ada di Jatimekar. Iya. Dan saya sudah kebetulan poskonya sayur mayur itu kan di depan rumah saya, Pak. Oh, Ada gubuknya di sana. poskonya di situ. Dan di sini satu hari itu sampai bisa ke Pasar Cibitung, Jakarta, Pasar Induk itu sampai 3 mobil kecil dan 1 kodesel. Jadi minimal sekitar 5 ton atau 6 ton. 5 sampai 6 ton per Iya. hari. Enggak, setelah 1 hari, Pak. Salah satu 2 hari. hari sekali. 2 hari sekali. Iya, 5 sampai 6 ton. 5 sampai 6 ton. Ini karena Dan ini itu dipanennya terdiri dari timun, timun, cabai, tomat, tomat, ya. kacang panjang gitu. kacang panjang, termasuk ya paya muda itu kan. Oh, Di pokoknya luar Iya, itu, apa ya, gitu, udah. di luar Ada sampingan. Di luar sampingan itu, Pak ya. Sampingan. Sampingan daripada tani yang diinikan anjurkan oleh pemerintah. saya pakai istilah Sunda sedikit nih. Oh, mangga. Lamun 5 sampai 6 ton ieu teh sabaraha artosna, Pak? Ayeuna teh kacang teh nuju Rp4.000, Pak. Rp4.000 Rp4.000 per kilo. per kilo Nah, di tingkat petani ya. Dan Iya. di tingkat bon, Pak. Perhitunganana kan bon dari pasar. Oh, bon dari pasar. Bon dari pasar. Iya, Jadi petani metik Iya. disayogikeun disimpan di pinggir jalan. Mungkin supplier dongkap, nyandakan, terus dicana ke Diambil di Cibitung. Oke Supplier, diambil. Besok bon dari pasar baru uang. Baru uang. Oke. Jadi sementara ini harga cukup bagus. Alhamdulillah. Timun bagus. Oke. Pak, apakah ada ada kesulitan yang dialami oleh petani di sini, Pak? Terutama mungkin hama atau penyakit. Iya, ya, memang untuk timun aja utamanya, memang ada yang sering kena kalau ini udah kelihatan di sini Iya. juga ada itu kresek ya. Hama kresek. Hama kresek. Hama kresek itu hama yang- ya. tiba-tiba- Penyakit bukan hama itu penyakit. Penyakit kresek kuning, ya. tiba-tiba daunnya Iya. menguning ya. Baik, tol-tol itu Oke. terus banyak. Banyak. Itu sebetulnya bisa Oke. dicegah. Oke. ada. Itu disebabkan oleh virus atau bakteri atau betul, apa namanya? virus, Virus, betul virus Ya. itu. Ya, jadi terutama
kalau ada penguapan dari terutama ada pupuk aja, yang unsur N-nya terlalu tinggi menguap, gitu, itu jadi mungkin busuk daun. Busuk daun itu yang total itu makin lebar, makin banyak. Ini ya, menguning, kemudian dia jadi kering. Kering ya mati. Itu karena unsur natriumnya terlalu banyak. Tinggi, banyak atau berarti sama dengan kentang dong Pak ya? Kentang juga begitu. Betul. Kentang, tapi kentang mungkin agak tinggi lagi. Di sini ketinggian 320 sampai 350. Iya. Jadi yang sedang-sedang di sini mah. Oke, jadi kalau untuk sayuran memang tidak boleh terlalu banyak unsur natriumnya gitu ya. Betul. Karena itu akan membuat daunnya menjadi Tadi saya diperbanyak organik dan paling pakai yang buatan tuh NPK. sudah bisa diatasi Pak itu. Sedang diusahakan Pak ya. Memang itu sudah ada sosialisasi terhadap para petani yang dilakukan atau dilaksanakan oleh PPL tingkat Kecamatan Cipendei. Jadi ada sosialisasi tentang istilahnya penangkalan penyakit atau virus Pak. Karena di dataran seperti ini bukan hanya istilahnya virus atau istilahnya terlalu banyak N-nya itu Pak. Dari istilahnya bahasa Jati Mekarna Pak, aya angin tiki dulu aja terus nimbulkan panyawat Pak. Kanggo pertanian teh pare. Sanes kan tenapa ya Pak? Ya, okay. Angin tiki dulu saur sepuh mah ieu nurunkeun panyakit karena pertanian khususnya Pak. Ya. Mohon. Nah gitu Pak, tapi insyaallah pengen tenti abdi selaku kepala desa beserta reng-rengan selalu koordinasi sareng PPL untuk melakukan sosialisasi sosialisasi tentang istilahnya bagaimana untuk istilahnya mengatasi wabah itu Pak. Oke. Pak, terima kasih banyak. Saya sudah dapat cerita-cerita dengan Bapak. Selamat membina para petani di sini, kelompok-kelompoknya. Pak PPL juga. Saya pamit lagi. Mari Pak. Mangga. Panas karena hujan, langsung panas lagi. Bisa dikasih obat? Ya kalau bisa masih bisa, tapi nggak mungkin 100% bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya Agan. Saya Hendi. Pak Hendi, ini dengan Bapak Jana. Pak Jana. Iya. Oke. Aduh, ini kelihatannya saya lihat cukup lumayan bagus apa gimana nih Pak, ini cabai keritingnya? Ya sebenarnya nih Pak, jadi kurang gitu ya, kurang normal gitu, kurang bagus. Kurang bagus. Kenapa Pak kurang bagus ini? Karena kan sekarang cuacanya jadi kadang-kadang nggak tetap. Itu kadang-kadang panas, kadang-kadang habis karena panas itu cuaca hujan. yang tidak menentu. Itu menyebabkan dia panennya kurang bagus. Iya. Karena terus kemudian ada hama atau penyakit gitu? Ya penyakit gitu. Penyakit. Apa itu Pak? Penyakit? Misalnya penyakit patek. Patek. Kayak Maksudnya apa? Ini saya lihat bagus kayak ini. gini. Ya gitu kan, kalau patek kan nggak semua. Oh nggak semua? Enggak. Oh, busuk sebagian ini ya? Ini yang gitu. namanya patek. Jadi waktu dia masih muda? Enggak. Kadang-kadang ada yang dari muda, ada yang udah tua baru busuk gitu. begitu ya? Nah, gitu. Karena kan itu kan ini karena virus ya? Iya karena virus, cuaca. Cuaca ya? Cuaca yang menyebabkan dia begini? Menyebabkan dia begini gitu. Seperti hujan di tengah hari. Kan langsung panas lagi, kadang-kadang sorenya langsung panas lagi. Iya. Kemungkinan keluar ini yang hama gini. Lalu kalau kayak begini nih mengatasinya gimana Pak Hendi? Agak susah. Agak susah? Agak susah mengatasinya. Kenapa? Susahnya? Susahnya jadi ini kan namanya hama alami gitu Pak. Hama alami ya. Belum tahu obatnya apa. Belum tahu gitu. Kalau dari PPL juga susah. Oke. Misalnya cuma dari PPL, misalnya kalau dikasih obat ini, gitu. Jadi nggak mungkin 100% sembuh. Itu cuma pencegahan aja. Pencegahan gitu. aja. Soalnya kadang-kadang belum ditemukan cara yang paling udah ada yang gini gitu. Ya, jadi belum ditemukan cara untuk mengatasi penyakit patek ini. Kecuali pencegahan. Gimana cara mencegahnya? Mencegahnya sebelum terjadi ada penyakit itu. Gimana caranya? Apa yang pengobatan dilakukan? harus rutin gitu pengobatannya. Pengobatan. Pakai obat apa?
Kalau itu mah kalau kadang-kadang pakai editan, itu Bion M, itu Jadi, banyak gitu. Itu semacam kimia, pupuk kimia atau bagaimana? Ya itu memang kimia. Kimia ya. Nah, jadi tapi masih khususnya khusus disemprot. Disemprot, gitu. obat semprot ya? Iya, khusus obat semprot. Wah, tapi padahal sekarang ini orang musimnya sudah mau ke organik gitu ya. Iya. Sudah nyoba belum tanam cabai secara organik? Belum. Kenapa belum, Pak? Belum dapat ilmunya? Iya. Oke. Belum ketemu ilmunya gitu. Belum ketemu ilmunya. Iya, ada. Kalau organik kan, kalau khusus di organik gitu ya, misalnya jadi susahnya. Kalau di sini tuh kebanyakan mesinnya pakai organik, agak kurang gitu pertumbuhan, lambat pertumbuhan. Terus, ini gitu. cabai keriting nih varietasnya apa ini? Bibitnya bibit unggul bukan? Iya. Bibit apa namanya? Hibrida. Kalau bibit mah banyak sih Pak. Apa? Ada bibit priayi, Ya. ada tropi, ada tanamo gitu. Kalau bibit yang di mah, sini ditanam apa? kalau yang di sini sekarang banyak priayi. Priayi. Iya. Itu termasuk bibit unggul. Iya. Tapi Bapak pernah dengar nggak Pak? Sekarang itu sayur-sayuran, ya tanaman pangan khususnya itu kan sekarang lagi diupayakan dengan cara bioteknologi. Belum. Nah, Belum pernah itu nyoba. ada gitu. bioteknologi. Jadi bioteknologi ini nanti menghasilkan benih-benih yang bisa tahan penyakit, Iya. bisa benih unggul yang mungkin dia tingkat produktivitasnya lebih tinggi daripada benih yang biasa. Cuman memang memproduksinya itu dengan teknologi tertentu. Gitu. Jadi kayak sayur-sayuran begini ya. Jadi mungkin ada ini bibit yang biasa, tapi dengan bioteknologi itu nanti bisa dibuat tuh Pak bibitnya Pak yang lebih paten, lebih unggul, lebih tahan penyakit itu. Ini belum sampai ke sini Pak ya. Belum. Mudah-mudahan nanti PPL-nya nyampein itu soal itu Pak ya. Karena memang kita juga baru memulai itu di Indonesia nih. Jadi belum seluruhnya. Tapi Pak Endi dan Pak Jana, saya tetap ucapkan selamat bertani, terus berusaha. Mudah-mudahan nanti panennya terus meningkat, pengetahuannya terus menambah gitu Pak ya. Amin. Ya. Selamat Pak, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Jana, terima kasih. Saya pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam buffer. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Pak, gimana? saya Agan, Pak. Dengan Bapak Herman. Pak Herman. Iya. Pak Herman. Ini saya mau bicara-bicara. Saya Iya. Gimana Pak? dapat informasi nih katanya Prof Herman ini meneliti soal bioteknologi. Iya Pak. Iya. Dan lebih khusus lagi katanya juga ada bisa sudah membuat varietas baru dari kentang yang biotek. Iya. Belum jadi varietas Pak. Belum jadi varietas ya Pak ya. Baru penelitian. Iya. Baru dalam bentuk klon atau galur Pak. Oke. Nanti setelah didaftarkan, baru bisa diberi nama, kemudian menjadi varietas begitu Pak. Oke, kita bisa bicara Pak ya? Oh bisa silakan Pak. Gimana? Gini, sebelum kita bicara ke soal yang varietas kentang yang baru, Iya. mungkin saya ingin Bapak bisa menjabarkan sehingga nanti pemirsa kabar dari petani Iya, betul. itu bisa mengerti apa sih sebenarnya bioteknologi dan bagaimana sudah capaiannya di Indonesia saat ini. Oh, mungkin oke. agak bisa kesini sedikit Pak. Iya. Bioteknologi itu adalah suatu teknologi yang hanya dilakukan kalau kita mengalami kendala pada teknologi konvensional, Pak. Seperti pemuliaan tanaman konvensional ataupun pemulihan lain, misalkan lewat mutasi seperti penyinaran sinar gamma. Sedangkan pemulihan konvensional itu kan kita sudah tahu semua,
itu sudah begitu sukses menghasilkan ratusan bahkan mungkin ribuan Itu yang konvensional. varietas. Ya. Nah, sekarang ada cara baru dengan teknologi. Bioteknologi. Ya, itu pemanfaatan organisme hidup Oke. untuk dicoba digunakan untuk memperbaiki sifat tanaman yang tidak bisa dicapai melalui teknologi konvensional begitu Pak. Jadi ini teknologi ini adalah memperbaiki sifat tanaman yang tidak bisa dicapai di teknologi konvensional. Itu berarti bisa menyangkut daya tahan terhadap penyakit. Oh iya, bisa. Bisa menyangkut tingkat kesuburannya. Meningkatkan kandungan vitamin, meningkatkan kandungan asam lemak, itu. Atau bisa saja misalkan memperoleh suatu tanaman yang menjadi toleran terhadap kekeringan. Tidak hanya tahan terhadap hama penyakit, tetapi toleran kekeringan, toleran terhadap salinitas, semacam begitu Pak. Dalam bahasa petaninya, bibit unggul. Betul. Bibit unggul itu sudah banyak diperoleh petani, gitu ya. Ini karena kemajuan teknologi, maka bioteknologi dijadikan salah satu alternatif. Perbaikan sifat tanaman. Gitu, nah, tapi tadi Bapak kan singgung itu direkayasa secara genetis untuk menghasilkan betul. Aman nggak Pak? Salah satu teknologi sekarang ini di dunia yang harus melalui jalur regulasi, di mana di sana melibatkan keamanan pangan, keamanan lingkungan, sama keamanan pakan, yang agar nanti kalau produk ini bisa diserap oleh petani, itu tidak berbahaya terhadap lingkungan, tidak berbahaya terhadap kesehatan manusia dan kesehatan hewan ternak. Jadi pangan untuk manusia tidak berbahaya, kemudian lingkungan juga tidak berbahaya, dan pakan untuk hewan juga tidak berbahaya. Jadi rekayasa genetik ini harus mengacu pada 3 ini. Benar. Wajib Pak ya? Oh iya. Tetapi kembali tergantung tujuannya. Misalkan jagung. Jagung itu kalau ditujukan untuk pakan ternak, harus memperoleh aman lingkungan, aman pakan, dan seandainya suatu ketika dimakan oleh manusia, harus memperoleh aman pangan. Baik. Nah, sekarang saya ingin ke kentang nih. Nah, katanya Prof. Herman ini sudah meneliti ada kentang yang bakal menjadi varietas baru. Benar Pak. Nah, ini biotek juga. Betul. Itu merupakan hasil penelitian dari salah satu peneliti kami waktu di PB Biogen ya, untuk disertasi beliau. Nah, itu disilangkan kentang biotek ini dengan varietas granola yang ada di Indonesia dan varietas Atlantik. Itu sejak tahun 2006 Pak. Nah, kentang bioteknya sendiri itu varietas apa sesungguhnya dia? Varietas Katahdin. Katahdin. Iya. Jadi varietas Katahdin ini sebagai kentang biotek disilangkan dengan varietas granola dan varietas Atlantik. Di mana varietas granola itu sangat digemari oleh petani karena 80% petani di varietas Indonesia. kentang di Indonesia itu adalah granola, dan Atlantik hanya 10%. Oleh karena itu kami merakit terhadap kedua varietas tersebut. Dari 2006 itu sampai 2012 itu akhirnya kami memperoleh 2 klon hasil persilangan dengan Atlantik, kemudian 4 klon hasil persilangan dengan granola. Itu 466-nya itu tahan terhadap penyakit busuk daun Pak. Tahan terhadap penyakit busuk daun. Karakteristik lainnya? Karena dia tahan, di mana kita tahu di tanaman kentang itu penyemprotan fungisida untuk mengendalikan penyakit busuk daun itu bisa dilakukan oleh petani 20-30 kali per musim tanam. Jadi itu kalau yang bukan biotek ya? Bukan biotek, betul. Nah, dari hasil penelitian kami di lapangan itu bisa mengurangi sampai 50%. Wow. Wah, betul Pak.
alhamdulillah. Dan itu artinya sangat menyehatkan lingkungan. Benar. Dan di samping itu juga bisa menghemat biaya untuk aplikasi fungisida, Pak. Itu bisa sampai 4 juta, 6,5 juta pada tahun 2006, Pak. Sekarang mungkin lebih besar lagi, begitu. Oke. Waduh, kapan nih Pak ngomong-ngomong nih varietasnya dirilis nih apa? Alhamdulillah kemarin di sidang pleno Komisi Keamanan Hayati di Jakarta itu kentang kami sudah memperoleh rekomendasi untuk aman pangan, Pak. Oke. Langkah berikutnya apa lagi yang perlu aman dilakukan? Lingkungan yang akan diajukan pada tahun ini, 2016. Jadi aman pangan sudah? Iya, aman lingkungan sudah. Nah, kalau nanti sudah memperoleh aman lingkungan, tahun depan diajukan untuk pendaftaran varietas. Kalau sudah didaftar, itu otomatis bisa tanam secara massal di seluruh Indonesia. Betul, demikian. Ngomong-ngomong, bisa dapat bocorannya nggak Pak? Varietasnya namanya apa nanti? Wah, ini harus didiskusikan dengan tim penilai, tim pendaftar varietas tanaman. Gitu ya, jadi belum ada nama varietasnya, tapi bahwasanya kita sudah selangkah lebih maju untuk kentang, bakalan ada paling tidak itu akan mengadopsi nama granola dan nama Atlantik, begitu Pak. Pak Herman, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya akan sebarkan ini ke petani-petani. Mudah-mudahan ini ditunggu-tunggu oleh petani. Insya Allah. Memang Pak, setiap kami seminar itu mereka tuh hanya bilang, kapan nih Pak bisa kami tanam katanya. Terima kasih Pak Herman. Sama-sama Pak. Saya pamit lagi. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.